melihat teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman dan mengikuti pelajaran. Kendalanya itu tentang materi, terus internet, kuotanya kadang-kadang habis. Kalau masalah PJJ itu saya ingin cepat berakhir lah Pak. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Indonesia memastikan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Hampir 2 tahun pandemi ini melanda negeri kita, dan selama hampir 2 tahun itu dunia pendidikan mengikuti kebijakan pemerintah dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online atau pembelajaran daring. Untuk saat ini, COVID-19 di Kabupaten Cilacap masih berada di level 3. Sehingga untuk pembelajaran di sekolah itu masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pandemi masih berlanjut, begitupun pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Bak buah si malakama, belajar tanpa tatap muka langsung menimbulkan berbagai persoalan, namun di sisi lain harus tetap dilakukan. Ini terkait dengan anak-anak yang saat ini memang terpaksa berinteraksi menggunakan gadget, dan gadget pastinya kan berkaitan dengan teknologi, kemudian juga dengan sinyal. Pembelajaran jarak jauh ini memberikan dampak positif dan negatif bagi semua pelaku pendidikan. Dari pihak orang tua, dari pihak guru, dan dari pihak peserta didik. Nah, pembelajaran daring ini berdampak negatif yang cukup besar, terutama di kalangan peserta didik. Luar biasa, terutama ketika awal mula belum ada pandemi ini, peserta didik dibatasi untuk membawa atau membuka bahkan memainkan gadgetnya, tapi sekarang peserta didik harus full mereka memainkan gadgetnya melalui HP atau mungkin memakai laptop dan lain sebagainya yang bisa mengakses secara online. Nah, sehingga ada dampak negatif yang berakibat negatif pada diri peserta didik. Tapi sebenarnya pembelajaran jarak jauh di sisi yang lain, di belakang itu ada banyak dampak positif yang bisa diraih dan bisa dicapai
oleh anak-anak kita. Mereka bisa mengambil manfaat yang cukup besar. Nah, salah satu contoh yang bisa kita hadirkan di sini adalah anak kita, peserta didik kita dari SMA Negeri 1 Jeruk Legi. Dari sekian banyak anak yang bisa memberikan manfaat dari PJJ ini, ternyata ada satu hal yang menonjol, satu hal yang sangat luar biasa kita apresiasi sebagai kemampuan memanfaatkan pembelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Dampak positif dari PJJ ini, siswa-siswi kita, peserta didik kita itu bisa membantu orang tuanya dari sisi bagaimana menguatkan kehidupan keluarga, menopang ekonomi keluarga, sampai kemudian meringankan seluruh beban-beban orang tua. Dengan senang hati membantu orang tuanya merawat sapi, tetapi juga di sisi lain dia juga belajar dengan baik karena masih PJJ, sehingga pembelajaran PJJ Hendra ini juga dilakukan dengan baik dan tidak pernah alpa atau tidak pernah absen, ya, sehingga inilah menjadi inspirasi bagi anak-anak yang lain bahwa pekerjaan orang tua yang malah bisa ditekuni dengan baik, sekolah, tugas-tugas sekolah, PJJ dan sebagainya juga dilaksanakan dengan baik. Nama saya Hendra Rizky Ramadhani, sekolah di SMA Negeri 1 Jeruk Legi, kelas 12 MIPA 2. Alamatnya di Desa Jeruk Legi Kulon, Dusun Pengasinan, RT 4 RW 2. Aktivitas saya sehari-hari bangun jam 4:30, beribadah sholat subuh, habis itu nunggu sampai jam 6:30, membersihkan ternak, mengasih makan, memberi comboran, dan memandikan sapi. Habis itu setelah 1 jam membersihkan ternak, mandi, mengikuti PJJ. Kendalanya itu tentang materi, terus internet, kuotanya kadang-kadang habis, terus nggak bisa mengikuti PJJ sehingga absen. Terus menggunakan aplikasi yang agak sulit. Kalau nggak mudeng dalam menerima PJJ, saya itu kadang-kadang googling dan juga tanya ke teman ini bagaimana cara mengerjakan, terus gimana ini jawabannya gitu. Hasil tes saat PTM itu sangat berbeda dengan saat ini PJJ, karena dulu saat PTM materinya mudeng, ya mengerjakan dengan jujur dan baik gitu. Terus sekarang pada saat PJJ itu kadang-kadang googling, kadang-kadang menyontek ke teman. Kalau masalah PJJ itu saya ingin cepat berakhir lah Pak, supaya mudeng materi, terus bisa memahami. Kalau ditanya sama Pak Guru atau Bu Guru itu agak maksud lah gitu. Kalau PJJ kan dikit-dikit googling, dikit-dikit nyontek gitu, jadi nggak bisa mikir gitu siswanya. Cita-cita saya ingin membangun peternakan di desa ini kan. Di desa ini kan jarang ada peternakan sapi, kambing, bangsanya itu. Marilah kita kuatkan anak-anak kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Di Hari Guru ini kita menguatkan kembali learning loss yang akan kita kuatkan ketika nanti mulai PTM. Kita mendampingi sebaik-baiknya anak-anak kita supaya mereka lebih kuat lagi mencapai harapan-harapan masa depannya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dari negeri ini.